Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pertemuan hari ini untuk pengantar teknologi informasi. Di bagian ini kita akan membahas computing components, ya, di mana di computing components ini terdapat seperti yang kita ketahui ya. Jadi computing components ini berupa komponen yang ada di dalam komputer. Itu sederhananya ya. Seperti yang kita ketahui di dalam komponen yang ada di dalam komputer itu ada beberapa ya, seperti ada motherboard, ada prosesor, ada memori, ya. Kemudian ada adapter card, ada adapter USB ya. Itu secara umum untuk komponen yang ada di dalam komputer. Nah, di bahasan ini saya akan membahas yang pertama itu bagaimana serangkaian bit ya. Serangkaian bit ini nanti mewakili data. Jadi bagaimana sebenarnya ketika kita bicara bit inilah kerja atau cara berkomunikasi I/O-nya ya, input dan output dari sebuah perangkat komputer, perangkat handphone yang kita gunakan ketika mereka melakukan transaksi, bisa kita sebut transaksi, komunikasi, dan semacamnya ya. Yang kedua itu instruksi program dan aplikasi ditransfer masuk dan keluar melalui memori. Ya, kemudian bagaimana kita dapat membedakan berbagai jenis memori, ya, baik yang terdapat nanti di dalam perangkat komputer, di perangkat jaringan seperti router, ya. Kemudian bagaimana nanti di sini akan saya jelaskan mengenai adapter cards ya, USB adapters, kemudian fungsi bus ya, kemudian catu daya atau power supply dan baterai. Kemudian terakhir itu bagaimana kita merawat komputer dan perangkat seluler. Nah, dari keseluruhan overview ini, di sini bisa kita ilustrasikan, kita hakikatnya berbicara komponen di perangkat yang kita gunakan sehari-hari ya, semisal komputer, handphone, dan perangkat lainnya yang berbasis teknologi ya. Kemudian yang pertama itu di sini akan saya bahas bagaimana bit itu dalam mewakili data ya. Jadi di sini saya definisikan serangkaian bit itu adalah urutan rangkaian digit biner ya. Digit biner itu ya 0 dan 1 ya. Sementara untuk bit itu singkatannya adalah binary digit ya, serangkaian bit yang digunakan sebagai dasar untuk merepresentasikan dan menyimpan data dalam sistem komputer dan teknologi digital lainnya. Di sini untuk pengertian bit itu. Nah, di sini bagaimana cara serangkaian bit itu mewakili data ya. Jadi ketika bicara poin 1 dan sampai 8 ini, di sini kita akan bicara mungkin mengenai aplikasi ataupun software yang kita gunakan sehari-hari, mungkin di dalam perangkat komputer ataupun handphone ya, seperti ketika kita membuat program, seperti kita mungkin mengkonversi video ya, mengkonversi gambar atau image ya. Nah, yang pertama itu representasi bilangan bulat. Jadi di sini serangkaian bit itu digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat dalam sistem bilangan biner ya. Nah, bilangan bulat itu ya, itu representasinya nanti 0, 1. Nah, 01 ini akan merepresentasikan 8 bit ya. 8 bit itu sama dengan 1 byte ya. Kemudian ini akan merepresentasikan 0 sampai 255 ya. Artinya itu bagaimana serangkaian bilangan bit ini ya, itu nanti bisa digunakan untuk beberapa proses yang ada di dalam komputer ataupun misalnya perangkat handphone yang kita gunakan. Nanti saya ilustrasikan juga bagaimana ketika representasi ini diimplementasikan ya. Kemudian yang kedua itu representasi teks dalam sistem encoding atau ASCII ya, American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi bagaimana ini ilustrasinya seperti misalnya ya,
ketika kita menginput melalui misalnya laptop atau komputer di keyboard ataupun di handphone di papan ketik kita yang ada di handphone ataupun di keyboard dan di laptop, itu ketika kita mengetik misalnya nama kita ya, atau mengetik kalimat misalnya saya belajar PTI, ini kita ketik di keyboard huruf S, huruf A, huruf Y, huruf A gitu ya. Nah, tampilnya di layar adalah seperti ini gitu. Tapi ketika komunikasi ataupun proses yang dilakukan oleh komputer itu berupa bilangan bit ya. Salah satunya nanti untuk bilangan ASCII ini. Kita bisa melihat di internet nanti tabel ASCII itu bagaimana dia mentranslasi ya atau mengkonversi huruf angka ya ke dalam apa namanya karakter untuk ASCII ini ya. Nanti ada beberapa bisa kita lihat di tabel ASCII itu. Yang ketiga itu representasi gambar dan grafik ya. Nah, ketika bicara gambar dan grafik ini bicaranya foto misalnya ya, gambar-gambar yang kita punya yang mungkin berekstensi JPG ya, JPEG gitu ya. Kemudian ada BMP gitu ya. Nah, untuk ekstensi-ekstensi ini tentu juga mempunyai representasi bit. Jadi bagaimana bit itu akan mempengaruhi dari kualitas dari si gambar ataupun grafik yang ada gitu. Contohnya ya di perangkat-perangkat komputer kita ketika kita melihat suatu gambar, suatu media gitu ya. Nah, semakin itu ditentukan oleh representasi bit-bit, bilangan bit-bit ini gitu ya. Sama halnya juga di poin keempat, representasi suara dan musik menggunakan teknik encoding seperti PCM atau pulse code modulation ya. Nah, di sini musik pun sangat dipengaruhi oleh bilangan-bilangan bit ini tadi ya. Jadi data audio seperti suara dan musik ya itu direpresentasikan dalam serangkaian bilangan bit ya. Jadi kalau kita kan hanya mendengar lagu yang kita ketahui bahasa kita ataupun yang menggunakan misalnya bahasa lain atau bahasa Inggris gitu ya. Tapi bagaimana proses komunikasi di dalam perangkat itu, di perangkat komputer ataupun di perangkat handphone kita, itu adalah serangkaian bit itu artinya ya. Bagaimana nanti komunikasi yang dilakukan di perangkat-perangkat yang kita gunakan itu. Nah, kemudian ada representasi video sama halnya juga ya. Jadi ini berkaitan dengan video digital ya yang menggunakan serangkaian bit untuk merepresentasikan setiap ini nanti bicaranya frame-nya ya. Kalau video ini dia bicara frame-nya. Kemudian struktur data ya, di sini ada struktur data itu nanti kalau kita belajar struktur data di situ nanti ada array ya, ada record, kemudian ada objek gitu ya. Ini juga merepresentasikan serangkaian bilangan bit. Kemudian untuk pengkodean atau enkripsi, ini juga ada beberapa teknik pengkodean dan enkripsi ya. Banyak teknik-teknik enkripsi yang misalnya ada simetris, asimetris itu juga merepresentasikan bilangan bit ya. Kemudian network dan network security ya. Ini bicaranya paket data gitu ya. Paket data itu ya di TCP IP ya. Kemudian ada IP address gitu ya, termasuk ke dalam network dan network security ini ya. Nah, di sini juga saya ada ilustrasikan bagaimana karakter ini ya, karakter PT ini singkatan dari pengantar teknologi informasi ya. Itu untuk ASCII ketika kita translasi itu nilainya seperti ini ya, untuk nilai bitnya. Nah, ini yang digunakan perangkat komputer ya. Komputer atau handphone itu untuk berkomunikasi ya di apa namanya di perangkat komponen-komponen yang ada di dalam perangkat komputer itu seperti ada busnya, binary sistemnya gitu ya. Kemudian di perangkat-perangkat card-nya, adapternya gitu ya. Nah, ini yang melakukan komunikasi. Karena komputer itu yang diketahuinya cuma 0 dan 1 gitu ya. Kalau kita kan karakter huruf gitu ya. Tapi kalau komputer itu berupa bit ya, 0 dan 1.
Nah, kemudian selanjutnya di sini saya mencontohkan atau mengilustrasikan bagaimana bit itu ya, bit itu mewakili data. Jadi di sini saya mengilustrasikan berupa IP versi 4 ya. Jadi seperti kita ketahui di perangkat yang terhubung ke internet itu base-nya itu berupa IP address gitu ya, atau alamat perangkat kita ya, alamat perangkat kita. Sebentar ini gangguan dia. Address ya, IP address. IP address ya. Nah, kenapa saya ilustrasikan ini? Karena ini lebih mudah nanti ketika kita pahami bagaimana di sini saya ilustrasikan tadi bit itu dalam mewakili data, artinya bagaimana bit itu nanti bekerja untuk data itu, itulah sederhananya ya. Jadi di sini ada saya ilustrasikan tadi adalah IP versi 4 ya. Nah, IP versi 4 ini dia terdiri dari 32 bit ya, dan akan dikonversi menjadi desimal dengan ditandai tanda titik atau nanti disebut oktet. Setiap tanda titik ini ya, setiap tanda titik pada IP versi 4 di IP address itu ditandai tanda titik ya, yang disebut oktet. Jadi kalau di versi 4 oktet ya, kalau di versi 6 itu hextet namanya ya, itu ditandai nanti dengan kolon gini ya, dengan kolon ya. Jadi di sini ilustrasinya ada bilangan binari dan ada bilangan desimal ya. Ini bilangan binarinya dan ini bilangan desimalnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan, jadi bagaimana caranya kita menentukan persamaan desimal yang sebenarnya itu ya. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana representasinya ya untuk bilangan biner itu atau bit itu untuk mewakili data. Jadi nanti bilangan binar ini bagaimana kita konversi menjadi desimal ini ya, kita harus ketahui. Jadi di dalam bit itu ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada radix ya, ada eksponen, ada positional value, ada numerical identifier, ada numerical value ya. Nah, ini harus kita ketahui paling tidak radix, eksponen, dan positional value. Jadi radix itu adalah ya, kalau bicara radix itu, jadi kalau radix ini artinya ya, tadi poin pertamanya ada radix ya. Radix ini sistem yang mewakili suatu data gitu ya. Contohnya data itu misalnya untuk bit ya. Untuk bit itu 0 dan 1. Artinya nih dia mempunyai 2 radix gitu ya. Nah, kemudian untuk misalnya desimal, desimal itu ada 10 ya, 10. Itu untuk rentangnya 0 sampai 9 ya. Jadi dia punya 10 radix ya. Kemudian misalnya oktal ya, oktal itu 8, berarti radiksnya itu ada 8 gitu ya. Kemudian heksadesimal ya, itu 16 ya. Jadi dia mempunyai 16 radix ya. Nah, itu yang diartikan radix itu mewakili untuk bit, desimal, oktal, dan hexa ini contohnya gitu ya. Nah, yang kedua tadi setelah radix itu kita bicara mengenai eksponen, ini perpangkatan gitu ya. Nah, ini dulu yang kita kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana di dua istilah ini, radix dan eksponen ini, itu kita akan mewakili bagaimana kita merepresentasikan ya bilangan bit ini menjadi data atau bilangan bit ini menjadi desimal. Nanti desimal ini, data ini 192, 168, 1010 ini untuk apa ya?
Jadi saya contohkan bagaimana 192, 168, 10, 10 itu adalah data ya. Untuk menghitungnya itu, jadi representasinya itu tadi seperti yang saya sebutkan gitu ya, yang saya sebutkan di poin pertama ini tadi ya, di poin pertama tadi, representasi bilangan bulat. Jadi serangkaian bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat dalam sistem bilangan biner. Bilangan biner itu 01. Nah, 01 ini itu representasinya 8 bit ya. Nah, 8 bit itu ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini 8 bit untuk representasi 0 dan 1. Ini 8 bit ini bisa terdiri dari 0 dan 1 dan bisa terdiri dari 0 sampai 255. Itu tadi poin pertama tadi artinya gitu ya. Nah, bagaimana misalnya kita menghitung untuk binari 11000000 ini itu menjadi 192 ya. Jadi kita ilustrasikan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau di versi 4 ya, versi 4 itu dia ada 32 bit, dan 32 bit itu akan ditandai dengan titik yang disebut oktet nanti ya. Ya, hal ini seperti definisi di sini, hal ini pertama kali dilakukan dengan memisahkan setiap byte ya. 8 bit ini artinya 1 byte ya, 8 bit dari pola biner 32 bit ya. Jadi contohnya 192 nih, untuk radixnya tadi adalah 2 ya. Perpangkatannya itu kita buat atau eksponennya itu ya 0 sampai 7. Radixnya itu ini eksponennya, ini radixnya ya. Radixnya 2. Artinya di sini 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ini dia ya, yang disebut radix dan eksponen tadi. Nah, penjumlahan ini berapa? Ini bisa kita jumlahkan ya. 2 pangkat 7 itu 128 ya, tambah 2 pangkat 6 itu 64, tambah 2 pangkat 5 itu 32, ya, kemudian 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0 itu 1 ya. Nah, ini jumlahnya adalah 255 ya. Ini bisa kita hitung 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21. Itu jumlahnya 255 ya. Sebentar saya hapus dulu. Biar kita ulang lagi untuk perhitungannya. Jadi bagaimana di sini kita akan merepresentasikan bit itu. Jadi ketika bicara bit ini nanti ya si prosesor itu ya, karena prinsipnya prosesor itu juga, jadi kalau di dalam komputer itu ya, ketika bicara tadi kita computing components tadi, yang pertama tadi di atas saya sebutkan ada prosesor. Jadi kalau prosesor itu kita definisikan nih komponen komputer ya, yang merupakan otak untuk menjalankan proses dan pengendali kerja komputer. Nah, prosesor itu juga biasanya dia bekerja sama ya. Bekerja sama misalnya dengan perangkat ke perangkat komputer lainnya. Contohnya di situ ada LAN card misalnya, adapter LAN card itu ya, perangkat network interface card ya. Ada slot-slot untuk USB, slot-slot untuk video, ya audio, slot-slot untuk audio ya, seperti di laptop itu bisa kita ketahui ya. Tapi pada dasarnya atau prinsipnya si prosesor itu hanya mengenali bahasa mesin ya. Jadi bahasa mesin itu yang diketahui oleh si prosesor itu adalah 0 dan 1 ini ya. Ini yang diketahui oleh si prosesor ya. Ini yang diketahui oleh si prosesor. Nah, untuk 192 ini kita lanjutkan lagi, itu binarinya adalah, atau kita konversi dari binari tadi ya, 1, 2, misalnya kita temukan binari atau sebaliknya nanti ya, 4, 5, 6, 7, 8 ya.
Tadi kita ketahui 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 ya. Nah, kita hitung gitu ya. Ini 2 pangkat 7 128. Ini kita buat di sini ya. 128 terus 2 pangkat 6 itu 64. 64 itu jumlahnya 8 tambah 4 itu 12. Ini 9 192. Jadi bit pertama dan bit kedua ini itu udah mewakili atau merepresentasikan untuk 192 ya. Ini bilangan binernya 1100000. Untuk desimal atau datanya adalah 192. Sama halnya juga dengan binari ini ya. 101 01 0000 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini lebih nih. Lebih dia sebentar ya, saya hapus lagi. Jadi kalau untuk jadi satu apa? Dia ini terdiri dari 8 bit ya untuk satu byte tadi. 8 ya. Kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jangan lebih. Kemudian misalnya binari yang kedua ya 101 01 ini 5 6 7 8. Nah, ini kita hitung ya. Ini 128 ya. Kemudian ini 0 ini tidak bisa kita hitung. Dia tadi 2 pangkat 6 ya. Langsung ke 2 pangkat 5 itu 32 ya. Nah, ini kita hitung 01 ini masih 160. Belum mewakili untuk 168 ini ya. Nah, kita cari lagi. Ini 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 4 16. Kalau kita tambah di sini 16 itu lebih ya 176 gitu ya. Itu lebih 176. Ya, 176 kan lebih, yang kita cari itu 168 untuk data atau desimalnya. Nah, berarti ini kita nolkan 2 pangkat 4-nya, kemudian 2 pangkat 2 pangkat. Ini 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4 tadi lebih ya, ini kita nolkan ya. Kemudian 2 pangkat 3, itu 2 pangkat 3 kan 8 ya. Berarti tadi ini 160 tambah 8 itu 168, berarti di sini kita buat 1 gitu ya. Dan yang lainnya tidak usah kita cari lagi, ini langsung kita nolkan karena sudah kita temukan 168. Sama halnya juga misalnya dengan data 10 ini gitu ya. Ini kita hitung gitu ya. Ini 128 kelebihan dari 10 gitu ya. Untuk kita hitungnya dari sebelah kiri boleh, dari sebelah kanan juga boleh ya. Ini kita hitung misalnya dari sebelah kiri ya. Dari awal tadi sudah dari sebelah kiri. Nah, 128 ini untuk data atau desimal 10 ini lebih ya. Jadi ini kita nolkan, kemudian ini 2 pangkat 6 juga 64 lebih, kemudian 2 pangkat 5 itu 32 lebih, 2 pangkat 4 16 ya, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kita buat satu untuk bilangan binernya atau bitnya ya, yang bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, bit yang kelimanya ya. Nah, kemudian 2 pangkat 2 itu 4, 8 tambah 4, 8 tambah 4 lebih ya, 12 kita cari itu kan 10 gitu ya. Berarti di sini kita nolkan ya, di sini kita nolkan. Kemudian 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 itu 2 ya, berarti di sini kita buat untuk bilangan binernya itu bitnya 1 ya, jangan 0 karena sudah pas tadi 8, ini sudah dapat 8 ya, ini sudah dapat 8 untuk mencari 10 tadi ya. Ini 2 pangkat 1 2 ya. Tambah 2 8 tambah 2 10, berarti di sini kita untuk bilangan binernya itu kita buat 1 ya. Kemudian ini tidak usah kita hitung, kita nolkan langsung 10 ya. Nah, ini juga sama, tinggal kita buat 00 01 010 10.
Nah, untuk datanya itu yang kita dapatkan 128, 192, 168, 10 titik 10 ya. Ini dia datanya ya. Nah, data ini biasanya kita gunakan untuk perangkat kita yang apa namanya terhubung ke internet. Base-nya itu untuk perangkat yang terhubung ke internet itu ya. Ini tadi perhitungannya. Jadi tadi ada kalau tidak sesuai itu kita nolkan, kalau sesuai kita buat satu ya. Satu ini seperti ini, ada radix ya, di sini ternyata sudah ada. Ada radix, ada eksponen, ada octet bit value ya, ada binary address, ada binary bit values-nya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita tambahkan ya, di bit pertama dan bit kedua itu nilainya 192 ya. Nah, yang lain ini langsung kita nolkan ya. Karena sudah dapat 192, kemudian tadi 168.10.10. Nah, yang kita nolkan ini ya, 0 itu in this position means 0 is to the total ya. Kalau satu itu in this position means the octet bit value to the total ya. Itu artinya. Nah, tadi saya bicara apa tadi? Saya lupa saya jadi. Bicaranya mengenai data tadi ya, data 192, 168, 10.10 ini kita gunakan untuk pengalamatan IP address atau IP address ya. Jadi perangkat apapun yang terhubung atau yang saling terkoneksi, terutama ke internet, itu base-nya itu pasti IP address gitu ya. Baik versi 4 dan versi 6 ya. Baik versi 4 dan versi 6. Nah, ini 192 ini kita gunakan misalnya di dalam komputer kita gitu ya. Misalnya kita set IP di komputer kita di sini ya. Bisa kita set secara statik atau manual di sini ya, 192, 168 ya, 10.10, kemudian ada subnet mask-nya, ada gateway atau default gateway-nya, 192, 168, 10.1 ya. Ini bisa kita set di sini supaya komputer kita ini bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di local area network atau di jaringan WAN atau di jaringan internet ya. Kalau di PC saya ini dapat dynamic IP ya. Bisa kita lihat di sini. Misalnya kita lihat di sini ya. Itu saya dapat IP itu ini ya, IP address versi 4 192.168.1.1. Jadi ini saya dengan dapat IP ini saya bisa misalnya berkomunikasi ataupun menggunakan internet gitu ya. Nah, jadi bagaimana komputer itu melakukan proses komunikasi itu yang dikenalinya merupakan bilangan biner atau binary digit atau singkatan dari si bit itu sendiri ya, itu berkomunikasinya. Tapi ketika kita user, ketika kita menginput misalnya di keyboard kita gitu ya, kita input di keyboard kita misalnya pengantar teknologi informasi gitu ya. Nah, ketika kita input di papan keyboard kita di laptop ataupun di komputer itu bahasa yang kita kenali ya. Tapi mesin, si prosesor ataupun si komputer ini berkomunikasi itu menggunakan bilangan bit tadi gitu ya. Nah, representasinya yang saya contohkan tadi adalah bagaimana ketika kita merepresentasikan bit itu ke dalam data gitu ya. Data itu sehingga kita bisa berkomunikasi karena yang kita ketahui kan ini gitu ya, walaupun 01 kita ketahui, tapi mungkin terlalu banyak jutaan nanti 01 yang harus kita hafal gitu ya untuk merepresentasikan bagaimana kalau kita input ini ya, misalnya pengantar teknologi informasi itu kita harus konversi dulu 01 untuk huruf huruf P ini 01-nya ada berapa gitu di bilangan ASCII atau American Standard Code itu tadi gitu ya. Itulah kemudahan kita sebagai user pengguna ya. Jadi si komputer yang menggunakan bahasa mesin itu 0 dan 1 ya. Itu ilustrasinya ya untuk bagaimana si bit itu dalam mewakili data. Kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya ya.
Cukup sekian, kalau ada pertanyaan nanti di kolom komentar bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.